warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Gisela Putri Sumana dengan NIM 2024-61049. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar, yaitu teori humanistik, sosial kognitif, dan sibernetik. Selamat menonton. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik lahir dari pemikiran para tokoh psikologi humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik, memiliki potensi, serta terdorong untuk berkembang menuju aktualisasi diri. Prinsip-prinsip utama teori humanistik antara lain: yang pertama, belajar bermakna; yang kedua, mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Implikasi dan contoh teori humanistik. Dalam praktik pembelajaran, teori humanistik memberikan beberapa implikasi penting, yaitu kurikulum fleksibel, metode pembelajaran aktif. Contoh penerapan humanistik: yang pertama, guru memberikan kebebasan memilih proyek belajar, pembelajaran berbasis minat siswa atau project basic learning. Yang ketiga, siswa membuat karya sesuai bakat, misalnya poster, cerita, permainan edukatif. Yang kedua, membahas tentang teori belajar sosial kognitif. Teori sosial kognitif dipelopori oleh Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa anak belajar banyak hal dengan cara meniru perilaku orang lain, baik guru, orang tua, maupun teman sebayanya. Misalnya, siswa belajar cara membaca doa sebelum belajar karena melihat guru melakukannya setiap hari. Prinsip utama teori sosial kognitif adalah belajar melalui pengamatan atau observational learning, dan modeling atau teladan guru atau teman. Implikasi dan contoh teori kognitif. Dalam konteks sekolah dasar, teori sosial kognitif memiliki implikasi berikut. Guru sebagai role model, guru harus menunjukkan sikap positif, disiplin, cara belajar yang baik. Contoh penerapan teori kognitif: siswa dapat belajar dari teman yang lebih mampu, memberikan pujian kepada siswa yang berani mencoba atau berhasil menyelesaikan tugas. Anak SD belajar bagaimana bekerja sama, menghormati teman, dan berbicara sopan melalui pengamatan interaksi sehari-hari. Dan pembahasan yang ketiga adalah teori belajar sibernetik. Teori sibernetik yaitu ilmu tentang sistem pengendalian dan komunikasi pada manusia maupun mesin. Dalam konteks pendidikan, teori ini dipahami sebagai cara pandang bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi, mirip dengan cara komputer menerima input, memproses, lalu menghasilkan output. Prinsip utama teori sibernetik adalah informasi sebagai inti belajar dan penggunaan media dan teknologi. Implikasi dan contoh teori sibernetik. Dalam praktik pembelajaran di SD, teori sibernetik membawa beberapa implikasi penting, yaitu pembelajaran berbasis teknologi dan feedback langsung. Contoh penerapan teori sibernetik: yang pertama, gunakan video, aplikasi belajar, simulasi interaktif. Yang kedua, beri feedback langsung agar siswa tahu kesalahan. Yang ketiga, contoh siswa kelas 6 SD menggunakan aplikasi kuis online untuk belajar perkalian. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari 3 pembahasan tersebut, yaitu teori humanistik menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi unik yang harus difasilitasi agar tumbuh rasa percaya diri, motivasi, dan aktualisasi diri. Teori sosial kognitif dari Bandura menunjukkan pentingnya pembelajaran melalui observasi, modeling, dan self-efficacy di SD. Guru dapat menjadi model positif yang ditiru siswa. Teori sibernetik menekankan pentingnya sistem pengolahan informasi dan penggunaan media atau teknologi dalam mendukung pembelajaran. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, berpusat pada siswa, berbasis interaksi sosial, serta didukung sistem pengolahan informasi yang baik.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.